في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari yang insya Allah penuh dengan berkah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah insya Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakit kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, seperti biasa kajian kita di setiap bulannya itu adalah mendengarkan daripada biografi perempuan atau wanita mulia yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah berada di istri Nabi yang ke-10. Istri Nabi yang ke-10. Malam ini Ibu insya Allah kita akan habiskan. Kita akan sebutkan 2 istri Nabi lagi. Karena malam ini kajiannya itu kajian terakhir. Karena sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Insya Allah bulan depan kita adakan penutupan. Cuman digabung, bukan di sini. Digabung di satu tempat yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Malikiyah yang sedang kita bangun di Desa Puding Besar. Jadi saya di sini mewakili dari orang tua kami Abuya Habib Umar bin Alwi Asgab untuk mengundang ibu-ibu sekalian. Jadi diharapkan kehadirannya Ibu. Jadi kalau kajiannya itu kita malam ini penutupan. Tapi penutupannya karena majelis tahun kemarin kita juga udah adakan tuh alhamdulillah. Penutupannya kita gabung di sana semua. Jadi dari majelis Al-Fagir, majelis saya dan majelis Abuya Habib Umar bin Alwi Asgab, mungkin juga majelis Al-Habib Hasan adik kami Al-Habib Hasan Asgab digabung di situ. Di satu malam, insya Allah kalau tidak salah tanggal 3 Maret ba'dal maghrib sampai dengan selesai. Ya, tanggal 3 Maret kalau nggak salah, 23 Sya'ban. 23 Sya'ban insya Allah akan diinformasikan lagi pastinya malam apa. Yang terpenting diharapkan kehadirannya Ibu.
Ya, insya Allah kita semua bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, biar selesai kita pembahasan istri Nabi, sehingga tahun depan insya Allah kita akan mulai ke biografi wanita-wanita yang lain yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad SAW. Akan kita sebutkan malam ini dua terakhir istri Nabi. Ini Pak. Akan kita sebutkan dua terakhir istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana seperti yang sering kita sampaikan bahwasanya urutan yang kita sebutkan di majelis ini urutan yang dinikahi pertama oleh Nabi. Jadi Nabi itu istrinya 11, urutan pertama dari Siti Khadijah, kemudian urutan yang kedua adalah Siti Saudah, setelah Saudah Aisyah, setelah Aisyah ada Hafsah, setelah Hafsah Zainab, setelah Zainab Ummu Salamah, setelah Ummu Salamah Zainab lagi, habis itu Juwairiyah, habis Juwairiyah Sofiyah, setelah Sofiyah sekarang ini adalah istri yang ke-10 yang bernama Ummu Habibah Romlah. Namanya itu Romlah. Jadi nama Romlah adalah nama salah satu istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Romlah ini termasuk keluarga Nabi besar Muhammad. Maksudnya masih ada kerabat. Bahkan diriwayatkan tidak ada istri Nabi yang kedudukannya lebih dekat kepada Nabi melebihi Romlah. Jadi kalau kita lihat istri Nabi yang 11 itu mungkin setengah dari Quraisy. Quraisy itu artinya dari Mekah. Kalau dari Quraisy berarti semua ada hubungan darah sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang terdekat dari istri-istri Nabi yang dari bangsa Quraisy yaitu adalah Romlah. Itu paling dekat hubungannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk kelebihan beliau itu. Kenapa paling dekat? Karena Romlah ini, nasabnya ini, binti Abi Sufyan, Abi Sufyan bapaknya, Abi Sufyan bin Harab, Harab bin Umayyah, Umayyah bin Abdi Syamas, Abdi Syamas bin Abdi Manaf. Abdi Syamas bin Abdi Manaf. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi kakek Nabi yang bernama Hashim Muhammad Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini dua beradik sama siapa? Sama Abdul Syams. Sama-sama Hashim dan Abdul Syams putra Abdul Manaf. Jadi dari Abdul Manaf punya dua putra, Abdul Syams dan Hashim. Hashim nanti punya cucu atau punya buyut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Syams punya buyut Romlah ini, istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kedekatannya di situ. Sedangkan istri-istri yang lain nyambung juga, cuma lebih atas lagi, lebih jauh lagi. Dan termasuk kelebihan beliau, Siti Romlah ini, beliau adalah istri Nabi yang paling mahal maharnya, mas kawinnya. Paling mahal. Kenapa paling mahal? Ada ceritanya, Bu. Kenapa mahar beliau paling mahal? Karena yang membayar mahar beliau ini adalah Raja Najasyi. Jadi bukan Nabi yang bayar. Bukan Nabi yang bayar. Kenapa bisa Raja Najasyi? Najasyi itu di Ethiopia sana, jauh di Afrika. Ya. Nabi di mana, dia di mana. Nah, kita balik dulu ke sejarah sebelum hijrah ke Madinah.
bahwasanya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu pernah memerintahkan sahabat-sahabat beliau untuk hijrah ke Habasyah. Ketika Nabi masih di Mekah melihat bahwasanya orang-orang Muslim di Mekah banyak diganggu, akhirnya Nabi diberi perintah oleh Allah untuk memerintahkan sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kata Nabi, Habasyah itu rajanya raja yang adil, tidak zalim. Walaupun beda agama dengan kita, karena agama Najasyi pada saat itu Nasrani, Kristen beliau waktu itu. Tapi kata Nabi, dia ini adil. Walaupun kita beda agama, dia nggak akan menyakiti kita. Nabi perintahkan sahabat-sahabat yang bisa untuk hijrah. Hijrahlah sahabat. Banyak, lumayan. Salah satunya istri Nabi ini, Romlah. Waktu itu statusnya belum istri Nabi. Statusnya belum istri Nabi. Dia bersama suaminya yang bernama Ubaidullah. Hijrah ke Habasyah. Setelah hijrah ke Habasyah, suaminya Ubaidullah ini terpengaruh dengan agama Kristen. Naudzubillah min dzalik, akhirnya murtad suaminya. Murtad, keluar dari agama Islam. Akhirnya mati dalam keadaan Kristen. Ketika suami beda agama dengan istri, itu di dalam hukum Islam otomatis hubungan pernikahannya terputus. Tanpa perlu suami mengatakan kalimat cerai, tanpa perlu istri minta diceraikan, ketika salah satu pasangan ada yang keluar dari agama, artinya kalau belum menikah, dia sudah Kristen, nikahnya nggak sah, begitu. Ini enggak, dia nikah dua-duanya Muslim. Tapi ketika sudah menikah, salah satu, naudzubillah, murtad, keluar dari agama, itu otomatis terpisahkan. Jadi nggak perlu suaminya mengucapkan kalimat cerai. Tidak perlu istrinya minta cerai sampai ke pengadilan, tidak. Ya mungkin kalau dari segi hukum butuh surat, ya kan. Tapi kalau dari hukum Islam otomatis langsung terpisahkan. Siti Romlah ketika suami beliau Ubaidullah tadi murtad, keluar dari agama, otomatis terpisah. Nah, cuman beliau masih tinggal di sana. Lama beliau tinggal di sana, di Habasyah. Sampailah di tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 Hijriyah, beliau masih di sana. Akhirnya di tahun ke-6 Hijriyah, Nabi mengajak Raja Habasyah untuk masuk Islam. Diajak masuk Islam oleh Nabi karena Raja Habasyah itu paham agama Kristen, dia cuma paham agama, tahu, hafal kitab Injil, dia tahu betul ini adalah Nabi akhir zaman. Karena orang yang betul-betul, misalkan sampai sekarang ada orang yang betul memahami Injil yang masih murni, pasti akan iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Isa itu selalu memberitahu kepada umatnya akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Kalau di kitab Injil nama Nabi itu lebih terkenal Ahmad, bukan Muhammad. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, di dalam Al-Quran. Nabi Isa ketika berdakwah kepada kaumnya, beliau mengatakan, aku ini juga membawa kabar baik untuk kalian. Bahwasanya setelah aku ada nanti Nabi yang bernama Ahmad. Ketika Najasyi diajak masuk Islam oleh Nabi, dan sahabat yang Nabi utus pada saat itu udah siap argumen-argumennya untuk berdebat dengan Najasyi, Najasyi akhirnya menerima dan masuk Islam. Raja Najasyi itu masuk Islam. Kata Nabi itu raja yang soleh, dipuji oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dia bukan sahabat. Kenapa dia bukan sahabat statusnya? Karena tidak pernah bertemu Nabi selagi di dunia. Kan definisi sahabat itu harus ketemu dengan Nabi.
ketemu dengan Nabi dan iman kepada Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan iman. Itu definisi sahabat. Najasyi iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman, cuman tidak pernah ketemu Nabi. Karena beliau di Ethiopia sana, di kerajaannya. Beliau izin ya Rasulullah, aku izin boleh tidak aku meninggalkan itu, mau meninggalkan kekerajaannya. Kenapa? Ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dilarang sama Nabi. Jangan, kata Nabi. Maslahatnya lebih besar kau duduk di sana. Akhirnya karena perintah Nabi, dia tidak hijrah ke Madinah dan meninggal sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disolatkan solat gaib. Nah, kita kalau bahas bab solat jenazah, kadang ada itu Bu, namanya solat gaib. Mayitnya tidak ada, cuman kita menyolatkannya. Mayitnya misalkan di Pulau Jawa, kita tidak bisa ke sana. Dengan syarat yang penting mayitnya sudah dimandikan, kita di Bangka boleh menyolatkannya. Siapa pertama kali yang disolatkan solat gaib? Yaitu Raja Najasyi. Ini pertama kali cerita kenapa ada solat gaib. Solat jenazah, cuman jenazahnya tidak ada. Ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi solat. Najasyinya rajanya di Ethiopia sana. Nabi sholatkan di Madinah. Nah, itu cerita pertama kali ada sholat jenazah gaib. Nah, ketika Najasyi sudah masuk Islam, akhirnya Nabi lamar Siti Romlah. Kepada siapa? Kepada Najasyi. Dilamar sama Nabi, karena Nabi tahu ini apa namanya, dari pembesar Quraisy, bapaknya itu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pembesar orang yang ada di Mekah, dilamar sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Najasyi. Kenapa ngelamarnya ke Najasyi, bukan ke bapaknya? Karena bapak Siti Romlah pada saat itu masih belum masuk Islam. Masih belum masuk Islam. Jadi dia bukan walinya. Kalau si perempuan muslimah bapaknya kafir, maka wali nikah bukan bapak. Syarat wali nikah adalah muslim. Terus kepada siapa dia kembali? Langsung kembali kepada pemerintah atau penegak hukum yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi Nabi melamarnya ke raja langsung. Sama Raja Najasyi diterima, Siti Romlahnya juga terima, oke. Dinikahkan sama Raja Najasyi dan beliau yang membayar maharnya. Mahar mas kawin dari raja. Oh, pasti besar kan Bu, gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa Siti Romlah mas kawinnya paling mahal? Karena yang membayar mas kawinnya bukan Nabi, melainkan Raja Najasyi. Dinikahkan, diwakilkan. Jadi nikahnya bukan di Madinah, nikahnya di Ethiopia sana. Najasyi yang mewakilkan, boleh taukil. Wakil itu perwakilan dalam nikah itu boleh, baik menerima atau menikahkan. Suaminya tidak bisa hadir, diwakilkan, boleh. Walinya tidak bisa hadir, diwakilkan juga boleh. Nah, jadi diwakilkan oleh Raja Najasyi, dinikahkan Nabi dengan Siti Romlah. Pada saat itu tahun ke-6 Hijriah. Setelah menikah barulah dikirim sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama Najasyi dikirim ke Nabi Siti Romlah, datang ke Madinah dan disambut oleh Nabi. Diriwayatkan waktu ketika beliau datang ke Madinah, usia beliau pada saat itu 30 tahun. Jadi usianya baru 30 tahun. Tinggal bersama Nabi sampailah di tahun ke-8 bapaknya. Ini cerita menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu Ibu, kalau mereka sudah cinta sama Nabi, mereka anggap musuhnya Nabi. Walaupun musuh Nabi itu bapak sendiri, itu mereka anggap musuh. Salah satu contoh dan buktinya ini Siti Romlah. Beliau masuk Islam, dari dulu udah masuk Islam.
Bahkan beliau hijrah 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah. Ketika beliau di Madinah, bapak beliau datang yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam, masih kafir. Datang Abu Sufyan ke Madinah, mampir ke rumah putrinya. Di rumah Siti Romlah terletak satu kasur. Kasur biasa kasurnya, bukan yang mahal-mahal. Abu Sufyan ingin duduk di kasur itu. Sama Siti Romlah ditarik itu kasur. Tidak boleh bapaknya duduk. Ini bapaknya, bapak kandung mau duduk. Dilarang sama Siti Romlah. Kata bapaknya, kenapa aku tidak boleh duduk di kasur itu? Kata Siti Romlah, ini kasur milik suamiku Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kau, wahai bapakku, masih musyrik, berarti kau masih najis. Tidak boleh najis duduk di kasur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau duduk di kasurnya Nabi saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Menunjukkan bahwasannya mereka ketika cinta sama Nabi, dan ini kita juga harus ikuti. Ketika kita betul-betul, kalau betul kita cinta sama Nabi, siapapun yang melawan Nabi harus kita lawan. Siapapun yang memusuhi Nabi harus kita musuh. Walaupun bapak kita, walaupun ibu kita, walaupun anak istri kita. Harus. Kenapa? Karena dia melawan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tanda iman, kita harus melebihi cinta kita kepada Nabi daripada cinta kita kepada orang lain. Nah, ini termasuk bukti tanda cinta mereka kepada Nabi melebihi cinta mereka kepada orang lain, walaupun itu bapaknya sendiri. Nah, itulah Siti Romlah. Diriwayatkan Siti Romlah ini meninggal di tahun 44 Hijriyah. Setelah Nabi, jelas, karena sering kita sampaikan juga bahwasannya cuman 2 istri Nabi yang meninggal di zaman Nabi. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Zainab bintu Huzaimah. Zainab ini ada 2. Yang pertama Zainab bintu Huzaimah, itulah yang meninggal di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 9-nya sisanya meninggal semuanya setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Ummu Habibah ini meninggal tahun 44 Hijriyah. Berarti kurang lebih ketika beliau meninggal hampir 70 tahun umur beliau. Kurang lebih pas meninggal hampir 70 tahun. Dan diriwayatkan dari Siti Aisyah, istri Nabi juga, beliau cerita, kata Siti Aisyah, ketika Ummu Habibah hendak meninggal dunia, dia memanggilku. Ummu Habibah manggil Aisyah. Kenapa manggil Siti Aisyah? Kata Ummu Habibah, wahai Aisyah, kita ini kan sama-sama istri Nabi. Pasti terjadi di antara kita ketidakcocokan, kan gitu. Siti Aisyah cemburu, nanti Ummu Habibah cemburu, kan begitu. Itu sudah wajar, ya. Kata Ummu Habibah, wahai Aisyah, apapun kesalahan yang kau lakukan terhadapku, aku maafkan. Ini. Dan aku minta, wahai Aisyah, kalau aku punya salah juga kau maafkan. Dan dimaafkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitulah akhlak daripada istri-istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kadang ribut, kadang mereka cekcok, kadang mereka berantem. Cuman tidak berantem sampai pukul-pukulan. Adu mulut kadang. Cuman karena mereka istri orang termulia, mereka juga memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak panjang, apalagi sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah istri yang ke-10. Kemudian langsung Ibu kita baca istri yang ke-11. Istri yang ke-11 dan yang terakhir dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Maimunah. Maimunah
bintul Harith. Nah, Maimunah bintul Harith. Ini istri Nabi terakhir. Namanya siapa ibu? Namanya Maimunah. Namanya Maimunah. Istri Nabi terakhir. Kenapa bisa jadi istri Nabi terakhir? Karena beliau ini dinikahi sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 8 Hijriah. Ketika Nabi berhasil merebut kota Mekah, Maimunah dinikahi oleh Nabi. Sama dengan istri Nabi yang lain, statusnya juga janda. Bahkan Siti Maimunah ini 2 kali sudah menikah sebelum Nabi, tapi tidak punya anak. Dinikahi sama Nabi, tahun ke-7 Hijriah, bukan tahun ke-8, tahun ke-7 Hijriah. Maimunah ini setelah dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW dirubah namanya jadi Maimunah. Jadi dulu namanya bukan Maimunah. Namanya dulu adalah Barrah. Nah, jadi kalau kita ingat lagi, banyak atau ada 3 mungkin istri Nabi yang namanya dirubah sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab bintu Jahash itu juga dirubah sama Nabi. Juwairiyah juga dirubah oleh Nabi jadi Juwairiyah. Yang terakhir Maimunah. Maimunah ini juga termasuk istri yang namanya dirubah oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinikahi sama Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Di tempat atau di rumah beliau yang berada di lembah atau di kampung yang bernama Sarif. Maimunah ini ibu mempunyai ibu, jadi ibunya Maimunah yang bernama Hindun itu adalah perempuan yang paling hebat memiliki mantu-mantunya. Jadi Maimunah ibunya namanya Hindun. Hindun ini punya putri-putri yang putri-putrinya itu suaminya orang-orang hebat semua. Yang pertama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah dinikahi sama Nabi. Ternyata ibu ada lagi istri Nabi yang ibunya juga Hindun, artinya kakaknya Maimunah, yang bernama Zainab bintu Huzaimah, cuman beda bapak. Jadi Zainab bintu Huzaimah istri Nabi itu ibunya juga namanya Hindun, ibunya Maimunah. Jadi Zainab sama Maimunah ini saudari tiri. Boleh Nabi nikahi Maimunah? Boleh. Kenapa? Karena Zainab sudah meninggal. Tapi kalau Zainab masih hidup, Nabi tidak boleh menikahi saudarinya Zainab. Dan hukum ini untuk semua orang. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menggabung kakak dan adiknya. Tidak boleh di situ. Tapi misalkan sudah pisah sama kakaknya atau kakaknya sudah duluan meninggal, boleh si suami ini menikahi adiknya. Jadi yang nggak boleh itu digabung. Digabung tidak boleh. Zainab ketika sudah meninggal punya adik namanya Maimunah, maka tidak masalah dinikahi sama Nabi. Nah, kenapa Hindun ini perempuan yang mulia? Karena memiliki mantu yang mulia, mantunya atau putrinya 2 itu istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hindun juga punya putri yang bernama Lubabah Kubro, itu dinikahi oleh paman Nabi yang bernama Abbas. Jadi putri pertamanya Zainab dinikahi Nabi. Putri keduanya Maimunah dinikahi Nabi. Putri ketiganya Lubabah dinikahi Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian putri
Empatnya namanya Lubabah juga, Lubabah Sugro, dinikahi oleh Walid. Walid ini musyrik, tapi anaknya adalah Khalid bin Walid, panglima Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini putri keempatnya. Putri kelimanya bernama Asma. Asma ini pertama kali dinikahi oleh sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abu Talib. Ja'far meninggal, Asma dinikahi oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Asma dinikahi oleh Sayyiduna Ali bin Abu Talib. Jadi Asma ini punya 3 suami, dan 3-tiganya orang hebat. Yang pertama Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi, meninggal syahid di medan peperangan. Yang kedua Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Ali bin Abu Thalib. Berarti 3-tiganya itu menantu Hindun tadi, ibunya Asma. Kemudian anak beliau, anak Hindun yang terakhir bernama Salma. Salma ini dinikahi oleh paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syahid, meninggal di peperangan Uhud. Nah, makanya sejarah mencatat tidak ada mertua yang mulia melebihi Hindun. Hindun ini mertua yang paling mulia. Kenapa? Karena mantunya orang-orang hebat. Mantunya Nabi Muhammad, mantunya Abbas, paman Nabi bin Abdul Muttalib, sahabat juga. Mantunya Hamzah bin Abdul Muttalib, menantunya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menantunya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, menantunya Ja'far bin Abu Talib. 6 orang mulia semua, menantunya Hindun. Nah, jadi Hindun ini ibunya Maimunah. Ibu Maimunah, istri terakhir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Maimunah dinikahi sama Nabi di tahun ke-7 Hijriah di rumah beliau yang bernama atau di kampung Sarif. Dan ketika beliau meninggal di tahun 51 Hijriah, beliau meninggal tahun 51 Hijriah, beliau dikuburkan di rumah tersebut. Jadi beliau itu meninggalnya habis haji. Habis beliau haji sakit, kemudian beliau meninggal. Wasiatnya minta dikuburkan di rumah yang ketika di rumah itu dinikahi sama Nabi. Sampai sekarang ibu kuburannya masih ada. Jadi kalau kita dari Mekah mau ke Madinah itu di sebelah kiri. Kalau dari Madinah mau ke Mekah di sebelah kanan sebelum masuk kota Mekah. Dekat dengan Mekah, mungkin 50 kilo dari kota Mekah. Di situ ada kuburan istri terakhir Nabi yang bernama Maimunah. Nah, jadi kalau kita ringkas, istri Nabi itu 3 pemakamannya. Yang pertama Siti Khadijah di Mekah di Ma'la. Yang kedua Siti Maimunah di Sarif tadi di luar kota Mekah. Yang ketiga, sisa semua istri Nabi dikuburkan di Madinah di pemakaman yang bernama Baqi. Itu 11 istri Nabi selesai sudah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mungkin kita setahun lebih, Bu ya. Setahun lebih alhamdulillah kita mengkaji istri-istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu tidak lupa tuh nama-namanya. Kalau lupa, kalau susah ngapal bapaknya, tidak usah hafal ibu bapaknya. Yang penting namanya. Nama istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan dilupakan, sehingga insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari istri-istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.